من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kajian kita adalah tafsir surah Abasa. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ila akhiri as-surah. Surat ini adalah surah Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Terdiri dari 42 ayat. Disebut dengan surah Abasa karena surah ini diawali dengan firman Allah, Abasa wa tawalla. Di mana surat ini di awal permulaan surat berbicara tentang sikap Rasulullah yang bermuka masam, yang tidak suka akan kehadiran salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, karena Rasulullah sedang sibuk mendakwahi sonadid Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Namun karena ketidaktahuan Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, maka beliau datang begitu saja dan tidak tahu bahwa Rasulullah sedang sibuk. Ternyata sikap Rasulullah tidak menyukai kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum karena dianggap mengganggu dakwah Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Maka sikap Rasulullah itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bersikap seperti itu. Ya, teguran ini adalah bertujuan dalam rangka untuk mengangkat derajat Rasulullah sebagai seorang nabi, bahwa seorang nabi harus memiliki sikap yang benar dalam dakwahnya. Kemudian kandungan surat ini, sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, bahwa surat ini berbicara tentang akidah, berbicara tentang risalah, yaitu misi dakwah Rasulullah, serta berbicara tentang akhlak. Di mana akhlak yang diajarkan dalam Islam adalah al-musawatu bainan nas, adanya kesamaan antara manusia, tidak dibedakan antara yang kaya dan miskin, tidak dibedakan antara orang yang memiliki jabatan yang tinggi dengan rakyat biasa. Duna tafriqatin baina ghaniyyin wa faqirin, tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian surat ini diawali dengan kisah adanya Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mensucikan jiwanya, untuk mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Tetapi karena beliau tidak bisa melihat, maka beliau tidak tahu bahwa saat itu Rasulullah sedang berhadapan dengan sonadidu Quraisy, yang Rasulullah menginginkan keislaman mereka. Maka kemudian sikap Rasulullah yang tidak suka terhadap kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum ini kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan sikap manusia yang senantiasa kufur kepada nikmat-nikmat Allah, yaitu firman Allah, qutilal insanu ma akfarah, sungguh celaka manusia yang banyak kufurnya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kekuasaan Allah dan keesaan Allah terhadap penciptaan manusia,
penciptaan tumbuh-tumbuhan, dan kemudahan manusia untuk mendapatkan makanan serta minuman. Ya. Hal itu tujuannya adalah dalam rangka agar kita sebagai manusia memahami dan mengimani adanya kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Karena Allah menciptakan manusia dari sesuatu ya, yang hina yaitu tanah, maka Allah mampu untuk membangkitkan kembali. Allah menciptakan tanaman, ya kan? Mati kemudian tumbuh kembali, menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk makan, untuk minum, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Maka Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makanannya. Sehingga dengan melihat makanan yang ia santap, ia bisa mengenali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu surat itu ditutup dengan ahwalu yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat yang sangat menakutkan, di mana Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah, ketika datang hari kiamat yang dimulai dengan teriakan yang besar. Kemudian sebab turunnya surat ini. Surat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah sepupu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Abdullah, ya kan? Putra Ummi Maktum. Ibunya Maktum. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya? Sedangkan bapaknya namanya adalah Amr bin Qais bin Zaidah. Ya kan? Karena beliau lebih dikenal dengan panggilan ketika dinisbatkan kepada ibunya. Karena beliau adalah orang yang tidak bisa melihat, tentu tidak begitu diperlukan atau diperhatikan oleh banyak orang. Sehingga ada panggilan, ada identitas yang khusus yang diberikan kepada beliau, dan ternyata beliau lebih terkenal dengan bin Ummi Maktum daripada bin kepada bapaknya. Jadi di Arab seringkali namanya tidak terkenal, tetapi panggilannya yang lebih terkenal. Seperti Abu Hurairah, itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Seperti Abu Jahal, namanya aslinya adalah Amr. Dan yang lain-lainnya lebih terkenal dengan panggilannya daripada nama aslinya. Begitu pula Abdullah lebih terkenal ketika dinisbatkan kepada ibunya Ummi Maktum daripada kepada bapaknya. Nah, disebut dengan Ummi Maktum. Maktum artinya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ketika beliau melahirkan Abdullah ini, beliau berusaha untuk menyembunyikan Abdullah ini karena tidak bisa melihat, ya kan? Tidak bisa melihat. Kemudian nama aslinya adalah Atikah. Nama ibunya ya, Abdullah bin Ummi Maktum adalah Atikah. Ya. Nah, sebagaimana yang tadi saya ceritakan bahwa beliau datang kepada Rasulullah, di mana beliau tidak tahu bahwa Rasulullah sedang sibuk, sedang berhadapan-hadapan dengan para pemuka Quraisy. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, juga berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf, Al-Walid ibnul Mughirah, ya, di mana Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Memang di antara mereka yang kemudian didakwahi, tidak ada yang masuk Islam kecuali Abbas bin Abdul Muttalib. Ya kan? Maka beliau datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aqri'ni, bacakanlah ayat suci Al-Quran kepadaku. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah, ajarilah aku ya kan, ajaran yang telah Allah berikan kepada engkau. Dan beliau mengulang-ulang perkataan tersebut, diulang-ulang karena Rasulullah tidak juga menjawab permintaan Abdullah tersebut, karena Rasulullah sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy tadi. Maka Rasulullah tidak suka dengan perkataan tersebut dan berpaling darinya. Maka turunlah ayat ini atau surat ini untuk memberikan
teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini dibagi menjadi 4 episode. Episode yang pertama judulnya adalah Al-Musawatu fil Islam, persamaan dalam Islam. Dimulai dari Abasa wa tawalla sampai fa'angta anhu talaha. Kemudian episode yang kedua adalah Al-Qur'anu mau'idhatun wa tadhkiratun wa ni'amullahi fi nafsil insan. Al-Qur'an itu adalah nasihat, pemberi peringatan dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ya, dimulai dari firman Allah ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah, sampai firman Allah kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian episode yang ketiga adalah ni'amullah fi ma yahtaju ilaihi insan. Adanya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang dibutuhkan oleh manusia. Dimulai dari firman Allah falyanzuril insanu ila ta'amih sampai firman Allah mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian episode yang terakhir yang keempat adalah ahwalu yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Episode yang pertama adalah Al-Musawatu fil Islam. Adanya persamaan di dalam Islam. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Abasa, dia bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan redaksi abasta, watawallaita. Padahal yang ditegur adalah Rasulullah. Abasta, kamu bermuka masam, watawallaita, kamu berpaling. Tapi Allah gunakan abasa, dia bermuka masam, watawalla, dan dia berpaling. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam memberikan teguran kepada seseorang yang berbuat keliru, maka kita tidak harus menunjuk-nunjuk orangnya, tapi kita bisa menggunakan redaksi sindiran. Redaksi sindiran yang disampaikan secara tidak langsung. Anja'ahul a'ma, yaitu ketika al-a'ma, orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, yang butanya sejak dari lahir, datang kepadanya, yaitu kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah sedang sibuk, sibuk mendakwahi orang-orang Quraisy. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat al-a'ma, mengangkat derajat Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, yang oleh kebanyakan orang yang dengan kondisi seperti ini biasanya tidak dianggap, tidak begitu diperhatikan, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, maka beliau kemudian mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang kepada orang, selamat datang aku ucapkan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menegurku karenanya. Hallaka min hajah, wahai Abdullah, apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh apa dariku? Ya, akhirnya Rasulullah kemudian sangat memuliakan beliau, dan kemuliaan itu selalu beliau dapatkan ketika Rasulullah meninggalkan Madinah untuk melakukan sebuah peperangan atau perjalanan jauh, maka seringkali yang ditunjuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi imam di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'akul a'ma, orang yang buta datang kepadanya, tetapi disikapi dengan al-abus, yaitu bermuka masam dan tidak suka. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini memutus perkataan-perkataan Rasulullah. Rasulullah sedang berbicara, dipotong. Maka wajar saja kalau kemudian Rasulullah nggak suka. Karena siapapun yang dipotong pembicaraannya itu pasti tidak suka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ijtihad nafsi, ijtihad pribadi.
yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena Rasulullah mengambil dan memilih sesuatu yang afdol, ya kan? Karena bagi kita, pandangan kita adalah mendakwahi orang-orang Quraisy yang menjadi tokoh-tokoh itu lebih utama daripada berbicara dengan Al-A'ma ini, dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini, ya kan? Secara manusiawi. Maka ya, sebagaimana Rasulullah, ya kan, tertawa, Rasulullah sedih, Rasulullah, ya kan, melakukan perbuatan-perbuatan manusiawi, jika ada kekeliruan, kekurangan sebagai kapasitas beliau sebagai seorang manusia, maka itu bukan menjadi sesuatu yang, ya kan, kekeliruan yang fatal, ya kan. Tapi adalah karena istihad beliau sebagai seorang manusia, dan kalau kita berada dalam posisi itu pun pasti kita juga akan melakukan hal yang sama, ya kan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu, ya kan, menjadi pendidikan yang diberikan kepada setiap dai. Hendaknya seorang dai tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan orang biasa. Karena banyak sekali kita menemukan seseorang ketika diundang pejabat itu diprioritaskan, ketika suruh ceramah oleh orang yang uangnya banyak itu diprioritaskan, padahal dia sudah punya janji dengan yang lainnya, ya kan? Maka tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi Abdullah bin Ummi Maktum ini posisinya tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian tujuannya yang membuat Abdullah ini harus diutamakan dibandingkan yang lainnya. Karena sonadid Quraisy, para tokoh Quraisy itu datang atau didakwai oleh Rasulullah itu bukan tujuannya untuk mendengarkan kebenaran, ya kan? Jadi percuma saja kalau kemudian menghabiskan energi untuk sesuatu yang sangat sulit sekali bisa diterima. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang besar yang ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kita, ya kan? Maka jangan kita menyibukkan sesuatu yang tidak membuat dakwah kita semakin baik dan semakin diterima oleh masyarakat. Jangan banyak berdebat, banyak ngurusin hal-hal yang tidak berguna, sehingga justru waktu kita habis di sana, ya kan? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ya kan? Siapa yang memberitahukan kamu bahwa sesungguhnya, ya kan, orang itu datang bertujuan untuk yazakka, untuk membersihkan dirinya, untuk mendengarkan nasihat-nasihatmu, agar nasihat-nasihatmu itu kemudian bisa memberikan pencerahan kepadanya, memberikan ilmu kepadanya, bisa merubah, ya kan, amal ibadahnya menjadi lebih baik, ya kan, dan bisa memperbaiki kualitas hidupnya, ya kan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang memberitahukan kepada kamu, ya, siapa tahu dia datang memang tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik. Au yadzakkaru, atau dia, ya, mengambil peringatan, ya kan, minta untuk diperingatkan, ya kan, ingin betul-betul mendapatkan peringatan dari engkau, fatanfa'u dzikra, ya, sehingga peringatan itu akan memberikan manfaat kepadanya, akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, amma man istaghna. Adapun orang yang tidak butuh terhadap dakwahmu, tidak peduli terhadap dakwahmu, tidak akan bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihatmu, karena dia, ya, lebih menyombongkan hartanya, jabatannya, kekuasaannya, ya kan? Sedangkan sikapmu fa'antalahu tasadda, ya, kembali kepada khitabnya kepada Rasulullah, fa'antalahu tasadda, justru kamu lebih perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan kamu tidak berdosa seandainya meninggalkan mereka. Kamu, ya, tidak bersalah kalau kemudian dia tidak mau menerima ajaran-ajaranmu, tidak mau membersihkan hatinya untuk bisa menerima ajakan-ajakanmu, ya kan? Karena setiap dai itu tugasnya adalah
menyampaikan. Masalah orang kemudian mengikuti nasihat kita ataukah tidak, maka itu bukan urusan kita. Wa ma'alaika alla yazakka. Kamu tidak dosa, kamu tidak salah kalau kemudian orang-orang Quraisy itu tidak mau masuk Islam gara-gara kamu ya berpaling darinya dan lebih mengutamakan kepada Abdullah bin Umi Maktum ini. Itu sifat orang kafir. Istaghna, tidak butuh kepada nasihat, ya kan? Merasa cukup dengan kekayaannya dan tidak mau yazakka, tidak mau berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit hatinya berupa syirik, kemunafikan dan yang lainnya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepada kamu yaitu Abdullah bin Maktum yang yas'a, berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha untuk menerima nasihat. Wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah. Di mana nasihat-nasihat yang akan kau berikan akan membuatnya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan meninggalkan kemaksiatan dan dia akan tekun ibadahnya kepada Allah. Tapi fa anta anhu talaha. Justru kamu mengabaikannya, justru kamu mengacuhkannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sebagai seorang da'i, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, maka hendaknya seorang da'i bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh dalam mendakwahi orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy itu tidak akan beriman. Tapi Allah tetap perintahkan kepada Rasulullah untuk mendakwahi orang-orang Quraisy. Dan harus bersungguh-sungguh. Dan kewajibannya atau tugasnya adalah segera sampaikan. Apapun yang kau punya, sampaikan kepadanya. Kemudian hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan putus asa dalam berdakwah. Bisa jadi kita sebagai kepala keluarga mendapati sebagian anak-anak kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kita. Maka, jangan pernah bosan dan berhenti untuk senantiasa menasihati anak-anak kita. Walaupun akhirnya kemudian anak-anak kita tidak mau mendengarkan nasihat kita. Bahkan na'udzubillah, apa yang terjadi pada Kan'an, kemudian tidak beriman kepada Allah, menentang perintah ayahnya, maka kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kemudian malas-malasan mendakwahi orang-orang yang ternyata jauh dari ajaran Islam tersebut. Episode yang kedua adalah judulnya Al-Qur'anu Maw'idhah. Quran itu adalah nasihat, wa tadhkirah, dan peringatan. Wa ni'amullah fi nafsil insan, dan berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Artinya apa? Kalla, jangan kau lakukan seperti itu, wahai Rasulullah. Apa yang kau lakukan kepada Abdullah bin Umi Maktum, itu tidak sepantasnya kau lakukan sebagai seorang da'i. Seorang da'i harus menyamaratakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalla. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya surah-surah dalam Al-Quran adalah tadhkirah, sebagai pemberi peringatan, sebagai pengingat bagi manusia. Yang memiliki dua sifat. Tadhkirah, Al-Quran sebagai tadhkirah ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah faman syaa dzakarah. Barang siapa yang ingin mengambil pelajaran, barang siapa yang menghendaki nasihat untuk bisa dimanfaatkan memperbaiki dirinya, dzakarah, maka dia akan bisa mengamalkan tadhkirah tersebut. Ia akan mudah untuk mengamalkannya, ia akan mudah untuk menghafalkannya, ia akan mudah untuk memahaminya dengan baik, karena Al-Quran adalah bahasa yang mudah untuk difahami. Sifat yang kedua adalah fi suhufim mukarramah, bahwa Al-Quran itu berada dalam lembaran-lembaran, dalam suhuf mukarramah,
Mukarramah artinya yang dimuliakan. Dimuliakan karena berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufim mukarramah marfu'ah, yang ditinggikan. Artinya rafi'atul qadri fis sama. Al-Qur'an itu memiliki kedudukan yang tinggi di langit. Ya kan? Para malaikat sangat memuliakannya, sangat menghormatinya, marfu'ah. Ya kan? Mutahharah, yang disucikan. Ayat-ayat Al-Qur'an itu disucikan. Kenapa disucikan? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan. Mutahharah juga artinya munazzahatun an aidi syayatin. Dijauhkan dan disucikan dari tangan-tangan setan. Tidak ada kemampuan setan untuk menyamainya, untuk menuliskan ayat-ayat palsu kepadanya untuk menggantikannya. Ya kan? Jauh dari tangan-tangan setan. Setan tidak akan mampu menulis ayat-ayat seperti Al-Quran. Wa'anin naqsi, dan suci dari kekurangan. Jauh dari kekurangan. Kekurangan maknanya, kekurangan hikmahnya, kekurangan hukumnya. Semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada yang meragukan sedikit pun. Ya. Mutahharah. Ya. Bi'aidi safarah, yang berada di tangan as-safarah. Safarah di sini adalah para malaikat. Di mana para malaikat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yansakhunaha minal lauhil mahfud. Mencatat ayat-ayat suci Al-Quran tadi dari al-lauhil mahfud. Ya. Kiramin. Para malaikat adalah kiram. Ya kan? Jadi kiram sifat dari safarah. Para malaikat yang memiliki sifat kiramin, yaitu a'izza 'anillah indallah, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bararah. Para malaikat memiliki sifat bararah, yaitu atqiya muti'unillah, yaitu makhluk-makhluk Allah yang senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutilal insan, sungguh celaka manusia. Manusia dengan sikap dan sifat kemanusiaannya seringkali tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat Allah berupa Al-Quran. Tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengambil ibrah darinya. Ia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Maka orang seperti itu, qutilal insan, orang yang sangat celaka, orang yang binasa. Ma akfarah, sungguh besar kekufurannya kepada Allah. Padahal Al-Quran sudah memberikan banyak petunjuk, banyak hidayah, banyak nasihat, banyak ilmu, tapi tidak mau didengarkan, tidak mau memakainya. Maka binasalah manusia yang memiliki sifat seperti itu. Ya. Dan manusia tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, mengkufuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Lalu apa gunanya, apa manfaatnya manusia takabur dengan semua itu, sementara dia sadar betul min ayyi syai'in khalaqah, dari mana ia diciptakan. Untuk apa takabur? Dulu ia lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, lemah, tidak berdaya. Untuk apa takabur? Ingat, min ayyi syai'in khalaqah, dari mana kamu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari setetes air yang hina. Lalu kemudian faqaddarah, Allah sempurnakan bentuk manusia secara bertahap, dari mulai air yang hina menjadi segumpal darah, kemudian diberikan daging, diberikan tulang, kemudian diselimuti dengan kulit, menjadi bentuk yang sangat sempurna. Maka semua itu harus diingat. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang harus selalu diingat. Tetapi manusia banyak yang kufur terhadap penciptaan
ya, yang Allah berikan kepada manusia. Tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah berikan kemudahan terhadap jalannya. Ya. Ketika dia keluar dari perut ibunya, keluar dengan mudah. Ketika dia berada di alam dunia ini, mudah baginya bisa berjalan, bisa berbicara, kemudian dia bisa berusaha, mencari harta, mencari rezeki, diberikan kemudahan. Sebagian ulama mengatakan, tsummas sabila yassarah, kemudian Allah berikan kemudahan kepada manusia untuk memilih antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Jelas bagi mereka, ini benar, ini salah. Tapi manusia lebih memilih yang salah daripada yang benar. Manusia banyak tahu bahwa ini perbuatan yang tidak baik. Mencuri perbuatan yang tidak baik. Berzina perbuatan yang tidak baik. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi manusia banyak yang kemudian menyimpang dari ajaran kebenaran tersebut. Ya, karena hawa nafsunya kemudian dia tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Akhirnya dia berada di jalan yang tersesat. Padahal Allah sudah mudahkan kepadanya. Ya, jalan kebenaran ada di depan, tapi orang tidak mau memilihnya sebagai jalan hidupnya. Tsummas sabila yassarah, tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah wafatkan dia, lalu Allah kuburkan dia. Ya. Ini adalah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berkuasa untuk mematikan manusia. Tapi Allah tidak biarkan ia berada di atas bumi kemudian dimakan oleh binatang buas. Tapi Allah ajarkan kepada manusia bagaimana cara menyembunyikan jasad manusia agar tetap mulia. Allah kubur, Allah ajarkan kepada manusia bahwa orang yang sudah meninggal dunia untuk dikuburkan di dalam tanah supaya tetap dengan kemuliaannya. Allah ajarkan seperti itu. Itu adalah bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang harus senantiasa disyukuri. Coba kalau kemudian manusia mati, tidak tahu bagaimana cara untuk menyembunyikannya, maka jasad manusia akan dicapik-capik oleh binatang buas. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian setelah itu Allah berkehendak untuk membangkitkannya, untuk menggiringnya. Ya. Kapanpun Allah berkehendak, di waktu yang telah ditetapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring manusia dengan mengingatkan kepada manusia bahwa manusia pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Mereka digiring dengan manusia-manusia yang lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang selama ini dilakukan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla, sekali-kali tidak boleh. Sekali-kali kalian manusia tidak boleh kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, ya kan? Lamma yaqdi ma amarah, karena manusia itu belum sepenuhnya melakukan perintah yang Allah berikan. Ada manusia yang kufur kepada Allah, ada manusia yang tidak mau menerima ajaran Allah, ada manusia yang mau melaksanakan sebagian dari ajaran Allah, ada sebagian manusia yang belum maksimal dalam memanfaatkan keberadaan ajaran-ajaran yang Allah berikan. Ya kan? Maka semua itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya kan? Menurut sebuah riwayat bahwa firman Allah qutilal insanu ma akfarah ini turun kepada Utbah bin Abi Lahab. Di mana pada saat itu dia mengatakan kafartu bi rabbin najmi. Aku kufur terhadap Tuhannya bintang. Bintang adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dengan bintang itu manusia bisa mengetahui arah, ya kan? Arah perjalanan mereka. Dengan bintang itu maka dunia menjadi indah. Dengan bintang itu maka mereka bisa menjadikannya sebagai cahaya, sebagai lentera untuk bisa menerangi jalan mereka. Tapi kemudian mereka kufuri. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Episode yang ketiga adalah berjudul Ni'amullah fima yahtaju ilaihil insan. Judulnya adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Allah berfirman,
Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu mau melihat, mau mentadaburi, mau menghayati ya, makanan yang sehari-hari dia makan. Ya. Bagaimana proses makanan itu kemudian bisa dimakan? Dimulai dari anna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami yang menuangkan, mengguyurkan air hujan kepada manusia, kepada dunia, ya, kepada tanah dengan derasnya. Yang asalnya tanahnya tandus, kering, menjadi gembur. Dengan air tersebut, tanaman-tanaman menjadi subur dan kemudian bisa tumbuh. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami itu dengan sebaik-baiknya. Artinya tanah itu yang asalnya keras, setelah diguyur dengan air, maka tanah itu kemudian menjadi lembek dan kemudian bisa dicangkul. Tanaman-tanaman yang ada di dalam kemudian bisa tumbuh, ya kan? Kalau tanahnya keras, maka tanaman yang ada di dalam tidak bisa naik ke atas, tidak bisa tumbuh. Jadi, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Setelah tanah itu subur, ya kan? Tanah itu menjadi lembek, ya kan? Tidak keras, maka fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di tanah tersebut habba, biji-bijian, ya, kacang-kacangan, ya kan? Semua bentuk tanaman yang memiliki biji, ya kan? Wa inaban, dan buah anggur, buah yang diminati oleh banyak orang, ya kan? Wa qadba, dan sayur-sayuran. Qadba ini adalah tanaman-tanaman yang tidak berhenti, tidak mati. Setiap dipetik, setiap dipanen, tumbuh lagi, berbuah lagi, dan seterusnya. Wa qadba, ya kan? Seperti ya, sayuran ketika dipetik, seperti kangkung dipetik maka tumbuh lagi, atau pepaya ketika dipanen maka tumbuh lagi, ya kan? Atau pisang ketika diambil buahnya maka tumbuh lagi. Wa qadba, tiap hari dimakan oleh manusia. Wa zaitunan, dan buah zaitun, ya kan? Buah zaitun yang menjadi kegemaran ya masyarakat pada saat itu. Buahnya lezat dan juga menjadi obat, ya kan? Menambah stamina dan bisa menyehatkan. Wa zaitunan, wa nakhla, dan buah korma, ya, pohon korma, ya, yang buahnya sangat ya, diminati oleh masyarakat dunia, ya kan? Terutama ketika kita berpuasa, kita makan buah korma. Wa nakhla, ya. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang, yang memiliki pohon-pohon yang besar, yang kemudian membuat dunia ini menjadi nyaman, dunia ini menjadi hijau, dunia ini bisa memproduksi, ya kan? Bisa memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, ya kan? Wa hadaiqa ghulba, wa fakihata wa abba, dan buah-buahan, wa abba, dan rarumputan. Rumput buat apa? Buat manusia. Ya. Rumput bukan buat manusia, tapi rumput itu bisa menjadi makanan binatang-binatang ternak yang kita miliki, kemudian kita bisa memakan binatang tersebut. Kalau tidak ada rerumputan yang bisa dimakan oleh binatang tersebut, maka tidak akan ada binatang. Binatang akan mati, ya kan? Ya. Jadi ada yang secara langsung bisa kita konsumsi, dan itu jumlahnya sangat banyak, ya kan? Ya. Ada habban, ada ya, ainaban, ada qadban, zaitunan, nakhlan, ya kan? Kemudian ada taman-taman, kebun-kebun, ya, dengan tumbuh-tumbuhan yang besar, ya kan? Kemudian juga ada buah-buahan, ya kan? Yang menjadi makanan tambahan buat kita sebagai manusia, dan juga ada rerumputan yang memang Allah sediakan untuk binatang-binatang ternak, makanan binatang ternak, ya kan? Dan kita bisa memelihara binatang ternak tersebut, ya kan? Itu juga nikmat yang Allah berikan. Jadi lihat itu semuanya, proses bagaimana kamu bisa hidup, proses bagaimana kamu bisa ya menjadi besar, tumbuh, sehat, karena ada nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa makanan-makanan tadi.
Ya kan? Apakah hakikat makanan itu tujuannya apa? Mata'al lakum, untuk sarana menyenangkan kamu, untuk supaya kamu bisa menikmati hidup ini. Wali an'amikum, dan binatang-binatang ternak kamu. Episode yang keempat, yang terakhir adalah ahwalu yaumil qiyamah. Huru-hara pada hari kiamat. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika tiba teriakan yang keras yang memekakkan telinga. As-sakhah di sini adalah tiupan trompet yang kedua, di mana manusia dibangkitkan dari kuburannya. Di mana trompet itu kalau didengar oleh manusia maka akan menyebabkan telinga manusia menjadi rusak, tidak mampu untuk mendengarkan suara yang begitu keras. Nah, ketika manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya setelah datangnya hari kiamat, maka apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, dari anak-anaknya. Karena setiap manusia akan sibuk dengan amalnya sendiri-sendiri. Manusia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak peduli kepada yang lainnya. Kalau orang terdekatnya saja sudah tidak peduli, apalagi orang lain. Ya kan? Dan di situ digambarkan, ya kan? Ada saudara kandungnya, gak peduli. Bapaknya, ibunya yang melahirkan, gak peduli. Sahabat karibnya, yang dulu kemana-mana berdua, nggak peduli. Anaknya yang didambakannya, anaknya yang disanjung-sanjung, yang dibanggakannya juga nggak peduli. Ya. Ini memberikan gambaran bahwa manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang peduli kepada kita, ya kan? Pada hari kiamat tersebut. Ya kan? Semuanya menanti-nantikan bagaimana akhir dari penghitungan seluruh amal perbuatannya. Bagaimana ia harus diarahkan, apakah ke surga ataukah ke neraka. Nah, sekarang ini saja kita sudah merasakan betapa sakitnya dan betapa sulitnya kita menjalani hidup. Ya kan? Padahal baru wabah saja kita sudah banyak tidak lagi peduli kepada pekerjaan kita, gak peduli kepada tetangga kita, gak peduli kepada orang-orang yang sakit, sahabat-sahabat kita, ya kan? Ya, jadi kondisi ini mengingatkan kepada kita bagaimana nanti di hari kiamat kita hidup masing-masing, ya kan? Karenanya janganlah orang-orang yang kita cintai ini kemudian ketika kita berada di dunia justru membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyelamatkan kita nanti bukanlah orang-orang yang kita cintai saat ini, tapi Allah lah yang menyelamatkan kita. Amal perbuatan kita lah yang akan kita andalkan nanti di akhirat. Mereka lari, ya kan, dari kita, karena mereka pun juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka pada saat itu manusia kemudian terbelah menjadi dua, ya kan. Yang pertama, wujuhu yauma idzim musfirah, yaitu orang-orang yang wajahnya berseri-seri, ceria, sumringah, ya kan. Mustabsyirah, dia bergembira, ya kan. Bercanda, ya kan. Tertawa, tersenyum. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa-tawa, gembira, riang gembira, ya kan. Mustabsyirah. Ini adalah wajahnya orang-orang yang beriman, karena mereka telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Mereka meyakini bahwa amal-amalnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalnya menjadi sarana baginya untuk masuk ke dalam surga. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka senang. Ya kan, sama dengan kalau kita ketika menerima rapot, ternyata rapot kita nilainya bagus, maka tentu yang tampak di wajah kita adalah keceriaan. Tetapi di sisi yang lainnya, Allah memberikan gambaran kepada kita, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah.
ada wajah-wajah yang diselimuti oleh debu. Wajahnya berdebu, wajahnya kotor, wajahnya kumuh. Ya kan? Tarhaquha qatarah, yang diselimuti oleh qatarah. Qatarah adalah kegelapan. Jadi suram wajahnya, gelap wajahnya. Ya kan? Qatarah. Mereka siapa? Mereka adalah ulaika humul kafarah. Mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, ya kan? Al-fajarah, orang-orang yang suka berbuat maksiat, ya kan? Jadi apa yang tadi disampaikan di depan bahwa adanya manusia yang kufur kepada Allah, ternyata kemudian Allah jelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang kufur itu nanti tempatnya adalah di neraka. Wajah mereka sangat suram. Wajah mereka sangat sedih. Mereka sangat sengsara nanti di akhirat. Inilah kajian tafsir surat Abasa pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.